Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk tema pembukaan kali ini, aku ingin membacakan sosok yang benar-benar kangen kamu. Sosok yang benar-benar kangen kamu. So, Potatowers, aku harap kamu bisa menyimak. Dan karena pembacaan ini adalah pembacaan general reading, maka tidak semuanya bisa tervalidasi ya. Kalau mau tervalidasi harus personal reading berbayar. Ada yang resonate, ada yang tidak resonate. Kalau yang nggak resonate nggak perlu marah. Oke? Sekarang kita akan lihat untuk sosok yang benar-benar merindui kamu. Sosok yang merindukan kamu. Kita akan lihat ya. Stars. Aku bisa ngelihat di sini dia adalah orang yang pada detailnya ya, orang itu punya motivasi besar ke depan. Jadi orang ini itu lebih kepada berencana bagaimana dia menghadapi struggle-nya hidup. Kalau aku bisa bilang kondisinya mungkin sekarang ini lagi mencoba bertahan atas kondisi-kondisi yang mungkin juga menjadi sebuah tantangan untuk hidupnya sendiri ya. Jadi ini orang aku bilang sedang berjuang ya, sedang melalui sebuah proses, dan prosesnya itu memang panjang. Kalau kamu kenal dengan orang yang sedang jatuh, sedang mencoba untuk naik, nah itulah dia, ya. Sebenarnya apa sih yang dia akan lakukan ke depannya? Aku melihat di sini ada kartu Fox ya. Kalau kartu Fox sendiri itu intinya bisa aku bilang kayak ada sedikit manipulasi dari hati ya. Maksudku gini, dia itu orangnya penuh dengan taktik, penuh dengan apa namanya ya, kayak memberikan sebuah harapan juga gitu loh. Aku nggak bisa bilang ini pure manipulatif, karena ini tergantung bagaimana cara dia itu untuk menuliskan takdirnya. Kan kalau orang ingin survive itu juga harus punya cara. Dan aku melihat dia ini adalah orang yang pintar, banyak akal. Ya, banyak akal. Dia adalah orang yang benar-benar sayang sama ibu. Tetapi terkadang memang dia itu kayak gampang stres orangnya, gampang stres, gampang banyak pikiran karena memang terkontrol sama ibu ya, terkontrol sama ibu. Dan di sini kalau misalnya dia ada sesuatu yang dia nggak suka, itu kadang-kadang cara bicaranya kurang bagus, dan dia itu bisa kayak moody gitu loh ya. Dengan struggle-nya kehidupan, dia tuh berbicara itu agak sedikit keras gitu teman-teman. Ada yang aku tangkap. Lalu ciri-cirinya orang yang sayang dan merindui kamu adalah di sini tuh orang yang sebetulnya tuh seneng ngobrol. Aku lihatnya seneng ngobrol. Lalu dia tuh adalah sosok yang mengontrol. Dia tuh kayak orang yang juga berhati lembut ya, karena dia tuh orangnya seneng kayak melindungi, sebetulnya tipe yang melindungi. Tapi dia juga sosok yang sangat mengontrol kamu. Kalau bisa dibilang umurnya bagaimana kak, aku bisa melihat sih rata-rata umurnya ini sepantaran ataupun lebih tua. Dia tuh selalu mengejar namanya keuangan, tapi keuangannya bukan untuk dia sendiri. Dia itu mengejar keuangan untuk bisa dinikmati bersama dengan orang-orang yang dicintai.
Dia termasuk sosok yang cukup stabil dalam berbagai tekanan, aku lihatnya. Masalah yang dia dapat stres adalah masalah keuangan, terutama dia khawatir sama ibunya di sini. Karena Bear itu adalah sosok ibu. Ibu adalah orang yang nggak bisa dilawan, intinya gitu ya. Kemudian kita bisa ambil lagi juga di sini bahwa mungkin pada yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi, dia ini mungkin tinggal sama ibunya, mungkin khawatir akan kesehatan dari ibu. Kemudian di sini ya dia mencoba cara bagaimana ya aku nggak tahu lah, dia tuh kayak mungkin menjual ide, menjual cerita mungkin ya untuk survive, kadang-kadang seperti itu. Tetapi di sini dia itu tidak menipu, bukan pintar ngomong, tapi dia memang sebetulnya stres gitu loh akan sebuah proses ini mungkin yang diceritakan sama kamu. Aku tuh lagi susah. Dia suka menceritakan mengenai isi hatinya gitu ya. Dia lagi susah, lagi apa. Tapi walaupun dikit-dikit, tetapi kamu tahu nih energinya itu stres gitu loh, belum berbalik keuangannya. Yang kita bisa lihat dari sini adalah seseorang itu terkadang apa ya, dia itu mengikuti kata hatinya. Kadang-kadang dia tidak bisa memilih, tapi dia lebih memilih kata hati yang lain. Nah, menurut dia pilihan itu tidak bisa dipilih. Yang bisa dipilih adalah bagaimana dia bisa menentukan sendiri pilihannya. Dia tuh nggak mau dikontrol. Orangnya seperti itu ya, nggak mau dikontrol. Sekarang kita lihat lagi di sini ya teman-teman. Dalam pikirannya, orang yang merindui kamu saat ini adalah aku bisa melihat sebuah ciri-ciri bahwa ada perasaan malu tapi mau. Ya, apa yang dia utarakan, gengsinya dia itu untuk menutupi rasa kangen dia sama kamu. Kenapa? Karena di sini aku ngelihatnya ada, dia tuh berusaha sebetulnya untuk mendapatkan cinta yang baik. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan cinta yang baik, dan dia tuh lagi kayak belajar bagaimana mencintai. Orang yang merindui kamu di sini, saya lihat orang nggak mau ribet ya. Pokoknya kalau yang nggak bisa dilakukan ya nggak bisa dipaksa gitu. Dan aku ngelihatnya sih di sini dia tuh kayak menunggu waktu yang tepat ya untuk memulai komunikasi lagi sama kamu, karena menunggu itu menurut dia adalah sesuatu yang mungkin ya. Dan kalau aku juga cek di sini, nanti dia tuh akan datang dengan natural, nggak ada settingan, nggak ada apa gitu ya. Dalam hati dia yang paling dalam ke kamu, aku bisa melihat dia tuh addiction. Dia tuh pengen ada waktu berdua sama kamu, pengen menikmati masa-masa dimana waktu kalian berpisah, di situ kalian bersama, mungkin ngobrol di kafe atau ya maksudnya kayak ngobrol berdua secara intim lah. Pengen kayak ada hal intim yang lebih private yang ingin saling mengutarakan perasaan. Aku lihatnya kayak gitu. Di sini mungkin dia posisinya sudah melepas mantannya, dan dia tuh sekarang mencari cinta baru. Ya, cinta barunya itu mungkin bisa ditujukan ke kamu. Apakah ini orang lama? Apakah ini orang yang kamu kenal? Bisa jadi. Karena pada dahulu banyak penolakan. Mungkin kamu suka sama dia, tapi karena alasan tertentu dia ngindar, kamu ngindar gitu. Ya, orang yang merindui kamu di sana ini
pengen memiliki sebuah kesempatan lagi, karena dia melihat kamu tuh pantas untuk mendapatkan cintanya. Dan menurut dia, cinta kamu itu adalah cinta yang bisa memberikan sesuatu yang baru gitu loh, memberikan sebuah pengalaman baru ya, terus cerita baru, kesan baru. Dia datang di sini dengan benar-benar versi yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke. Kita lihat rasanya. Rasanya ke kamu. Pada awalnya sih dia akan ragu ya. Pada awalnya dia tuh ragu banget ya, banyak penolakan, ragu. Lalu lama-kelamaan dia tuh kayak berpikir, teman-teman. Dia lama-lama berpikir, kenapa sih nggak dicoba aja? Kenapa nggak? Aku tuh kayak nggak cepat menyadari bahwa sebetulnya hubungan ini tuh bisa dicoba. Kenapa enggak gitu? Tadinya dia ragu, tadinya dia takut. Kenapa dia say no pada waktu itu? Dikarenakan dia belum stabil. Sekarang ini mungkin kondisinya dia sudah mulai membaik. Karena aku lihat dari sisi stability waktu itu dia masih belum baik. Dia malu gitu loh dengan kamu mungkin yang mungkin duluan maju gitu ya. Nah, sekarang ini yang akan dia lakukan adalah dia datang mungkin yang membuat kamu tuh bertanya-tanya, kenapa sih kamu tuh kayak meninggalkan aku? Dia datang di saat kamu tuh ada luka. Di saat kamu tuh mungkin lagi sedih sekarang ini. Di saat kamu mungkin lagi konflik sama pasangan kamu. Di saat kamu juga mempertanyakan kenapa sih dulu kamu tuh gak jadi sama aku gitu. Kenapa dulu kamu tega gak deket sama aku gitu ya. Dan kedepannya dia ingin datang untuk menghapus semua luka itu, ingin menyembuhkan, ingin membimbing, ingin membina sebuah hubungan yang benar-benar kayak serius. Akhirnya aku melihat energi dia dan kamu nih kayak menyatu dan luruh gitu loh. Kalian tuh saling bertemu dengan haru ya, penuh dengan keharu biruan. Jadi ya kamu mungkin juga kalau ketemu dia tuh ada rasa kangen banget. Dia juga di sini ada rasa kangen banget sama kamu. Serulah pokoknya. Nah, di sini aku bisa melihat bahwa komunikasinya sama kamu, aku ceknya Three of Cups di sini menunjukkan bahwa dia itu ada niatan untuk apa? Untuk lebih dekat sama kamu, merangkul kamu lagi. Karena mungkin kalian ada yang berawal dari teman di sini. Lalu ada kartu King of Cups ya. Dia tuh benar-benar menggunakan intuisinya. Dia sangat berempati banget. Kalau kamu di sini memang ada yang selalu gagal dalam hal cinta. Bisa aja trauma cintanya itu datang dari dia dulu, ya kan? Atau mungkin datang dari orang yang berlalu lalang pergi dari hidup kamu. Dalam hatinya di sini ada kartu Seven of Wands. Dia akan menerima tantangannya, seberapa berat tantangannya untuk bisa bersama dengan kamu. Yang penting sama-sama aja, lebih santai, karena aku melihat ada energi healing di sini yang kamu berikan juga, ya. Dia juga datang sebagai pemberi penyembuh untuk diri kamu. Kira-kira kapan ya Kamela? Orang ini yang merindui kamu itu akan chatting kamu atau akan menghubungi kamu. Four of Swords. Aku bisa bilang ini sekitar bulan apa ya? Sekitar September, Oktober. Ya, kamu tunggu September, Oktober. Karena pada saat-saat itu dia kayak feeling lonely, dan saat-saat itu dia mengingat kamu. Dia lagi tenang, lagi gak sibuk.
Ya, kamu tunggu aja posisinya di September Oktober. Di saat-saat dia juga lagi tidak padat. Coba deh kalau kamu tahu ciri-cirinya atau nama-namanya nanti yang akan aku buka, ya kamu bisa hubungin dia ya. Mungkin zodiaknya dulu aku akan buka sekitar 6 zodiak. Cancer, Aquarius, Libra, Capricorn, Virgo, dan Sagittarius. Untuk nama-namanya, Z, S, B, D, C, nama panggilan, nama kesayangan, nama depan, I ya. Z, S, B, F, D, I, R, H, Y, C. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini Potatoers. Jangan lupa kalau mau beli Le Aura silakan hubungi link di bawah pada kolom deskripsi. Bisa beli satuan saja atau bisa beli barengan begini. Harganya sudah ada di kolom deskripsi, tinggal tekan linknya aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Potatoers, see you. Bye bye.